Terima kasih yang mulia. Para saksi, Pak Giri Sudaryono, Komisaris Utama Adi Persada Realty. Ya, mulai Juli 2013 sampai dengan Juli 2014. Apakah saat itu Pak Giri juga sebagai direksi Adi? Betul. Ya. Itu otomatis atau ex officio? Tidak, itu ada beberapa perusahaan. Kemudian Pak Amroji Hamidi, Direktur Utama. Bapak menggantikan Pak Ferry? Menggantikan Pak Sofian. Pak Sofur ya. Kemudian Pak Bindut sebagai pemegang saham 0,1%. Ya. Koperasi Karyawan Adi. Dan Pak Rustamaji, Direktur Operasional. Kami akan menanya secara bergantian saja untuk membersihkan waktu dengan materi yang kurang lebih sama, gitu ya. Kami mulai dari sini. Pak Giri, Pak Amroji, Pak Bindut, dan Pak Rustamaji. Ini yang jadi pokok masalah. Akta perikatan jual beli, akta perjanjian jual beli nomor 73 tanggal 31 Mei 2012. Pak Giri tahu? Tahu setelah kami jadi komisaris dan menjual. Kita fokus saja Pak. Tempusnya adalah pada saat Bapak menjabat. Oke? Bapak pernah membaca dan mengetahui akta ini? Membaca sekilas. Ya. Apakah Pak Giri tahu perjanjian ini akan berakhir pada Desember 2013? Ya. Pak Amrozi tahu? Saya tidak tahu. Belum menjabat. Pak Bindut tahu? Tahu ya. Baik. Nah, setelah berakhir Pak Giri akta perjanjian ini, apakah sudah diperoleh bidang tanah oleh PT APR sesuai perjanjian ini? Belum seluruhnya. Belum. Sebagai komisaris utama dan mewakili Adi, apa seharusnya langkah yang dilakukan oleh APR saat itu? Ya, harus menyelesaikan. Ya, bentuknya seperti apa? Menyelesaikan proses pengadaan lahannya ini baik dalam bentuk sertifikat maupun pemasangan. Baik. Di perjanjian ini juga diatur Pak penyelesaiannya. Menyerahkan misalnya pada domisili tetap dan semuanya pada kantor pengadilan negeri Depok. Apakah dilakukan? Agak lupa. Ya? Agak lupa saya. Jangan lupa Pak, peristiwa yang terjadi pada masa Bapak saja. APR beli tanah 31 Mei 2012 sampai masanya berakhir Desember 2013, tanah nggak kunjung ada, uang sudah keluar 60 miliar, betul? Betul. Apa yang dilakukan? Ya, APR seharusnya melakukan upaya untuk Ya, dilakukan tidak saat itu? berlangsung, proses itu berlangsung kalau nggak salah sampai 2013 itu belum selesai pengurusan prosesnya. Iya, pertanyaan kami Pak, pada saat perjanjian ini berakhir Desember 2013, apakah terdakwa Ferry masih menjabat sebagai direktur utama APR? Oh sudah ya. Ya. Berarti Pak Sofur, Bapak Kobon, Bapak Komisaris Utama, kan tentu melakukan pengawasan, evaluasi dan sebagainya. Apakah saat itu dilakukan sesuai dengan perjanjian ini, menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Depok? Di pengadilan Depok. Iya. Sepertinya belum. Ya. Apakah apa Pak alasannya itu? Apakah sengaja yang dibiarkan oleh komisaris atau Adi? Bukan, ini kan sebetulnya tanggung jawab sepenuhnya dari perusahaan kan ya. Komisaris hanya mengawasi, memeriksa, tidak melakukan sesuatu. Memang secara ini disarankan untuk diselesaikan. Bisa saja melalui langsung itu bisa saja
masih ada upaya lain sehingga sedapat mungkin sertifikatnya itu bisa terselesai. Jadi tidak harus kaku ditunda. Mungkin masih ada upaya lain. Ya, faktanya saja Pak, upaya lain apa itu yang sudah dilakukan saat itu? Upayanya mengejar sampai menjadi kota bidang segala macam itu. Iya, akhirnya sampai dengan Bapak berakhir 2014 sebagai Komo, apa hasilnya? Belum selesai. Belum selesai. Nah, Pak Amroji tadi menjadi dirut APR 5 Juni 2013. 8 Juli 2014. Oh, 14 ya. Yang Juni Pak Sopul ya, sebelumnya ya. Baik. Pak Bindut tahu ada RUPS tanggal 8 Mei 2013? Pakai mic ya Pak? Tahu. Ikut ya. Nah, di sini salah satu hasilnya adalah mengangkat Pak Giri sebagai Komo, betul ya? Dan Pak Amroji sebagai komisaris. Betul? Ada Pak kami ini Pak? Ya. Kami by dokumen. Tadi Bapak bilang by dokumen, baca dokumen. Kami baca Pak. Ya. Ada kami dokumen semua. Ya. Oke. Betul ya Pak Amroji? Bapak komisaris? Ya. Sama. Keterangan Pak Giri tadi, keterangan Bapak seperti apa seluruh komisaris saat itu? Baik Pak, sama. Jadi saya di APR menjadi komisaris di bulan Juni 2013 sampai dengan akhir 2013. Ya. Yang kita lakukan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Giri sama ya. Jadi kita melihat ada opportunity perusahaan yang besar dan kita melihat ada di kira-kira bulan apa itu kita ngurus proses peta bidang yang akhirnya berhasil di Februari 2014 yang 7,6 dan 1,8. Cukup Pak. Terima kasih. Kami berangkat dari PJB tadi. Bapak pernah baca Iya. PJB 73 ini? Ya. Kan sudah berakhir Pak, Desember 2013. Betul kan? Dan diatur juga penyelesaiannya. Apa yang dilakukan? Tadi kan kita sudah melakukan pengawasan, terus kita juga sudah nanya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman BOD. Teman-teman BOD sudah memproses peta bidang kurang lebih bulan Oktober 2013 dan peta bidang itu keluarnya di Februari 2014. Pak. Akan ada Ya. ada hasil yang dilakukan oleh teman-teman BOD. Oke. Pak Giri dan Pak Amroji, perjanjian ini kan undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Nah, ini kan nggak tahu hukum kalau gitu. Bagaimana saat itu? Ada diberikan sanksi tidak kepada direksi APR? Atau peringatan, teguran seperti itu? Kalau di rapat teguran ada Pak, tapi memang tidak teguran yang berupa teguran tertulis itu ya Bapak. Ya, paling nggak kan betul kan strukturnya, komisaris, direksi. Bahkan Pak Giri lebih ini lagi mewakili ADI 99% Pak ya? Ya. Sebagai induk perusahaan. Pak Bindut, dalam risalah rapat ini ya disebut pengangkatan Sopululum sebagai direktur utama. Betul ya? Berarti Pak Ferry sudah tidak menjabat sejak itu. 8 Mei 2013. Ya. Ada RUPS ini. Kemudian disebutkan di sini Ferry Febrianto selaku direktur utama Perseroan sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih. Berterima kasih lagi Pak Perseroan kepada terdakwa. Begitu Pak? Bapak juga begitu Pak Giri? Waktu mengakhiri masa jabatannya, Pak Amroji juga. Dan memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelungusan seluruhnya equity at the charge. Bagaimana nih Pak Bindut? Ya. Menurut pemahaman saya, penyelesaian masalah Cinere ini kan masih belum selesai.
artinya pertanggungjawaban kepada Pak Reki selaku direksi di dalam RUPS tadi secara koordinasi disampaikan. Namun demikian persoalan itu akan kita selesaikan dengan yang disampaikan oleh Bapak saksi yang lain. Pada saat itu mungkin adalah penyelesaiannya dengan cara melanjutkan sertifikasi penguasaan sampai dengan 2015 kalau nggak salah saya baca dokumen ternyata memang sudah tidak bisa dilanjutkan. Ya. Karena pada saat berhenti 8 Mei PJB-nya masih hidup, betul kan? Kan sampai Desember 2013. Jika demikian, selanjutnya siapa yang bertanggung jawab terhadap kelanjutan PJB? Penggantinya ya. Begitu Pak Giri ya? Terjadi sesuatu masalah di Adikarya masa Bapak menjabat. Saat ini apakah Bapak sudah diminta pertanggungjawaban? Kan gitu kan? Oke. Nah, ini betul ya Pak di risalah rapat ini ya, Pak Bindu tadi ya, betul. Nah, kemudian Pak Giri tadi di BAP saksi ini menjelaskan tentang BAP nomor 10 nih Pak Giri. Ya, Bapak memerintahkan saya sebagai Direktur 4 Bidang Usaha Properti dan Realti Jasa Konstruksi ya di ADI ya, memerintahkan kepada APR untuk membuat studi khusus. Apalagi nih Pak? Studi khusus maksudnya seperti apa? Oh, dalam rangka penyelesaian itu Pak, supaya bisa dalam upaya agar kejadian ini bisa dilaksanakan pengembangan, harus ada studi khusus. Dibuat? Sudah dibuat. Apa bentuknya? Ada alternatif, Ada. jalan masuk dan sebagainya. Oke, oh sudah Pak Sopul itu ya direksinya. Makanya sebentar-sebentar ini Pak kan. Nah terus tugas apa? Ada arahan dari komisaris terkait dengan tugas khusus tadi. Iya. Yang tertulis ada tidak? Ada. Ada dibuat. Apa isinya Pak? Yaitu membuat alternatif penyelesaian. Iya, itu apakah itu salah satu solusi yang diambil manajemen? Di antara beberapa pilihan. Ya. Makanya tadi kita tanyakan, kenapa tidak pilihannya jalur hukum Pak saat itu? Apa kendalanya? Sama seperti yang tadi disampaikan Pak Masih kita pada saat itu masih mempertimbangkan adanya peluang. Ya, opportunity masih bisa diselesaikan. Oke. Baik. Nah, terus di BAP 11 ini tadi sudah saya tanyakan ya. Teguran-teguran tertulis itu ada tidak Pak ke direksi APR? Ada. Oh ada. Kemudian? Jadi dalam rapat-rapat tidak langsung ditegur, tapi berupa ini harus begini peringatan. Setelah itu ada perbaikannya untuk penyelesaian kepemilikan tanah dan sebagainya. Ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Amrosi juga bisa mendapatkan bidan dan sebagainya untuk upaya hasil dari itu. Baik. Nah, kemudian di BAP nomor 12 ini Bapak menerangkan pencairan equity. Saksi tahu betul ini. Pada saat itu memang mengetahui betul ini pencairan ini. Ya. Yang pertama itu dicairkan tanggal 7 Juni sebesar 5 miliar. Yang 2013 yang meminta. Ini 2012 Pak. Ya. Nggak tahu. Nah, makanya. Tapi detail sekali di dalam BAP Bapak ini. Ya kan satu dokumen Pak. Oh. Tidak selalu kami ada
Oh gitu. Berarti tidak mengerti ini. Hanya 2013 yang tahu. Dokumennya kan ada. Gitu. Filenya. Ya, 2012 tidak tahu. Masih Pak Teguh Bagus ya. Nah, ini Pak soal SOP tadi yang ditanyakan yang mulia juga tadi. Pak, pernah lihat SOP-nya? Pernah lihat Bapak? Betul pernah lihat SOP-nya ini. Ini SOP PT apa? Adi Realty. Apakah ini juga berlaku untuk Adi Persada Realty? Itu berlaku untuk Adikarya. Di mana diatur itu Pak? Ada di manual Adikarya. Di manual Adikarya. Manual Adikarya. Itu dari anak Adi Realty ya. Berorganisasinya lagi Mas. Nah, kan Adi Realty ya menjadi Adi Persada Realty gitu ya. Adikon Persada. Ya, Adikon Persada gitu ya Pak ya. 2012. Hah? Adi itu anak perusahaan tersendiri. Ya, anak perusahaan tersendiri. Tapi bidangnya di Adikon Persada menjadi Adi Persada Realty. Gitu kan? 2 Februari 2012. ya. Bapak tahu? Tahu kan? Tahu. Ya. Nah, sebagai perusahaan yang baru berubah saat itu, apakah Adi Persada Realty punya SOP untuk pengadaan lahan? SOP khusus Adi Persada Realty belum ada. Nggak ada kan? Belum ada. Karena Menkomnya selama ini bukan real estate, betul? Iya kan? Ya, ini kan bukan. Konstruksi, betul Pak ya? Terus kenapa di sini SOP Adi Realty 13 Maret 2011 ini Pak? Kan ini hanya untuk Adi Realty. Dan untuk yang bisnis di bidang realty. Hah? Nggak ada diatur sini Pak. Makanya Bapak tadi kan kami yang mengkonfirmasi BAP secara gamblang Bapak bilang ini loh 17 item Pak harus ada dalam pengadaan lahan. Berdasarkan apa? SOP Adi Realty. Ya, SOP Adi Realty. Ya betul kalau itu. Tapi apakah Adi Persada Realty untuk melakukan pembelian dan pengadaan tanah itu ada SOP-nya? SOP khusus untuk Adi Persada Realty belum ada. Nah, nggak ada. Gitu Pak ya? Apakah ada ketentuan yang mengatur Adi Persada Realty dalam membeli tanah harus menggunakan SOP ini? Jadi itu aturan umum dalam bidang realty yang berlaku di Adikarya. Bisa diadopsi menurut Adikarya. Yang mana Pak? Bapak ini bisa ini lebih detail apa itu aturannya? SOP-nya dulu. Hah? Di sini? Iya. Nggak ada Pak diatur itu. Makanya kami tanya. Kalau di dokumen itu nggak ada disebut. Di sini juga digunakan grup PT Adikarya. Digunakan grup PT Adikarya. Iya, makanya yang mengatur itu di mana Pak diatur? Di Adikarya. Apa nama aturannya? Di manual perusahaan Adikarya. Oke, biar kita tidak berdebat nanti kami cari. Ya. Kalau Bapak ada tolong dia kasih. Ya. Nah itu SOP Pak ya. Kemudian nomor 17 ini Pak, yang bertanggung survei awal, yang melakukan survei itu siapa yang bertanggung jawab itu Pak? Tentunya dalam hal ini ya BDA di APR. Ya kan pengurusnya banyak ini Pak. Bisa spesifik? Bisa direksi, tergantung dari direksi kemudian mau ditugaskan ke siapa. Ya kalau direksi apa gitu Pak? Ya? Itu diatur oleh direksi. Direksi saja internal.
Ya spesifiknya direktur apa Pak? Ada keuangan, ada operasi, ada dirut. Yang pasti ya bukan direktur keuangan. Terus? Bisa direktur utama, bisa direktur operasi atau produksi misalnya. Operasi. Ya, atau pengembangan kalau ada pengembangan. Baik. Itu kantor namanya. Ya. Nah, kemudian sudah ya soal PJP yang 73. Kemudian nah, nomor 19. BAP 19. Pak Giri menerangkan di sini, Direksi APR tidak melakukan pengecekan terhadap legal aspek tanah tersebut. Kan Bapak kan setelah gini loh Pak, kita ini tempus ya peristiwa waktunya gitu Pak. Nah kan terjadi 2012, 31 Mei 2012 kalau patokannya PJB. Bapak menjadi komisaris utama Juni 2012. ya. Bagaimana Bapak mengetahui ini? Dari yang terjadi aja Pak, ketika kita masuk 2013 kan ada masalah, berarti ya kurang dilakukan pengecekan gitu aja. Setelah itu apa ya? Bapak panggil Direksi APR yang bertanggung jawab terhadap legal aspek itu siapa Pak? Bagaimana? Direksi atau pengurus APR yang bertanggung jawab terhadap legal aspek itu siapa? Direksi. Ya siapa? Spesifiknya direksi apa? Direktur apa? Direksi operasi, direktur keuangan juga tergantung dari direksi bagaimana mengaturnya. Mungkin ada juga tugas atau semacam mereka tugas dekat ya. Ada. Oke. Kalau gitu, Bapak panggil itu seperti apa? Koordinasinya? kami dengan direksi aja Pak. Dengan direksi. Iya, cukup dengan itu. Oke. Nah, kemudian itu tadi legal aspek 20. Terkait dengan pembayaran itu, Bapak mengetahui masih di masa Bapak umur? Kami mengetahui sudah ketika sudah terjadi sekitar 50 M. Nah, sekitar 50. sudah tahu nih uang keluar 50 M. Oke. Di setidaknya 2013-14 itu Pak ya. Ya. Kan ada RUPS Pak. Ada laporan pertanggungjawaban direksi. Saat itu pembelian tanah Cinere ini dicatatkan sebagai apa dalam laporan keuangan atau pembukuan? Bagi persediaan. Hah? Persediaan. Persediaan. Aset persediaan. Land bank, aset atau aset. Yang belum selesai itu seperti apa kan? Belum selesai Pak. Harusnya kan jadi perumahan Taman Dika Cinere gitu kan? Ya, sudah jadi. Ya. Sudah jadi bisa dicatat sebagai aktiva persediaan. Oh. Dan belum ya biaya dibayar di muka biasa. Biaya yang dibayar di muka. Aktiva Aktiva lancar. Aktiva lancar. Bukan kerugian gitu Pak. Persediaan. Ketika juga balik nggak baru. Oke. Sekalian mas saya tanyakan Pak, ini kan pinjaman obligasi ya dari Indo, betul Pak? Ya, Equity pinjaman obligasi, betul Pak? Sumbernya tadi kan 60 miliar tadi kan? ya. Ya. Dari hidup. Iya kan? Ya, dari hidup. Ada beberapa aplikasi, ada yang dari yang lain. Ya. Sepengetahuan Pak Giri, selama itu apakah APR sudah ada melakukan cicilan pengembalian hutang kepada itu waktu itu? Oke. Pak Bintu tahu? Ya? Sejak itu, saat itu, sampai sekarang? Nggak tahu? Belum ada.
Harusnya kan hutang dibalikin Pak ya, gitu kan? Ya Pak Amrozi ya. Sebagai dirut besar itu gimana Pak? Pakai mikir. Kan hutang nih Pak ya. Iya. Walaupun kepada induk, kalau hutang dikembalikan ya. Ya, Ada cicilannya? belum. Bunga hutang? Waktu itu. Oke. Nah, kemudian ini nomor 21 ini Pak Giri, justru karena kami pada waktu ingin menghentikan sementara kegiatan APR, dibekukan apa gimana? Maksudnya gimana Pak waktu itu? Kegiatan pengadaannya. Oke. Terus apa yang terjadi saat itu? Betul-betul dihentikan atau seperti apa? Nggak ada uang keluar lagi. Iya Pak, yang konsep Pak. Nggak ada dana yang keluar lagi. Di tahun 2014 itu Pak ya? Ya. Oke. Kita urus saja yang bisa diurus sertifikat dan sebagainya. Oke. Pengembangannya yang berarti. Nanti Pak Giri. Nah, kemudian yang di 24 ini Pak BAP. Nah ini balik lagi nih keterangan Bapak tadi. Kemudian melakukan rapat dengan DC pendengar on spot. Iya. Sama masih Pak pertanyaan tadi. Kenapa komisaris atau pemegang saham saat itu tidak melakukan langkah-langkah hukum kepada CIC? Apakah ada pertimbangan khusus atau seperti apa? Rasanya ada langkah-langkah hukum setelah itu. Ya di zaman Bapak saja maksudnya. Oh belum, karena kita masih berharap bisa terselesaikan. Hanya itu ya harapannya. Iya. Ini. Sini coba. Kemudian di masa Bapak itu terakhir sebagai komun tadi, apakah ada saran kepada atau masukan pada direksi untuk segera melakukan upaya-upaya hukum? Ya. Ada ya? Ya, dilakukan setelah itu. Lakukan nggak? Dilakukan atau tidak Pak setelah itu Pak? Setelah saya tidak. Dilakukan. Ya Pak Giri itu dulu secara ini ya BAP Pak Giri, kemudian Pak Amrozi ya. Ya, silakan. Pak Amrozi BAP-nya nomor 7 ini ya. Tadi sudah saya tanyakan terus tentang PPJB 73, Bapak mengetahui ya. Oke. Kemudian Bapak 2014-2015 tahun ya. Setahun. Oke. Kemudian di akhir 2000 jabatan Bapak itu merger ya? Betul. Juni 2015. Ya. Merger menjadi Adi Persada Properti. Siapa dirutnya Pak? Pak Ibu Minggu. Bapak masih menjabat di situ di APP? Tidak lagi. Ya. Hanya berakhir di situ. Baik. Di setelah kita sudah siapkan semua katanya. Ya. Pak, berarti Adi Persada Realty bubar? Merger. Ya merger lah kan, tidak ada lagi kan? Ya. Bagaimana kelanjutan akta ini Pak? Setelah di merger menjadi Adi Persada Property. Bingung Bapak? Nggak tahu karena sudah nggak menjabat ya. Ya Pak Bintut. Nah, Bapak legalnya ya, panjang betul ini jabatan Bapak ya. Saya legal dari 2016 akhir. Iya. Sekper. Sebelumnya proses.
Forsek ya? Sekper ya? Sekper, Adi Persada Properti. Ya. Nah bagaimana Pak? Ya, setelah kami mendalami pasal hukum, kami melakukan tindakan berupa teguran kepada CC di tahun 2016 akhir. Bahkan kemudian kami juga melayangkan melalui pengacara atau pengacara. Dan kemudian di tahun 2017 melalui kejaksaan. Pada saat itu kami bertemu dengan pemilik CC yaitu Pak Eder. Beberapa saat kemudian saya pertama kali ketemu dengan Pak Anton, kalau nggak salah di tahun 2018 atau 2000 sekian, itu beliau menawarkan dalam skema mau ada pembeli kalau nggak salah pada saat. Berikutnya adalah proses penyelesaian menjual tanah itu di mana diinformasikan sebagian masih dimiliki oleh CEC. Jadi 20 hektar tadi diakui oleh Pak Renner, Pak Anton, maupun juga dengan beberapa keluarganya itu disampaikan bahwa ini masih sebagian milik kami, sebagian sudah diserahkan kepada Adi Persada dalam hal ini sekarang properti dan global. Itu juga disampaikan di DPR. Pak Bindut, pada saat perusahaan ini APR merger menjadi APP Adi Persada Properti, artinya masih ada permasalahan itu. Ya. Bapak tahu surat dari DPRD Depok ini? Ya. Surat 27 November 2016. Ya. Apakah di sini awal ketahuannya ada masalah atau mulai kapan? Kalau sepengetahuan saya itu sebenarnya bukan awal, itu sudah semakin firm bahwa tanah tersebut sulit untuk dilengkapi sertifikasinya karena ada lima yang Sulit di lapangan sulit Pak ya. Ada yang mengklaim saja Pak. Jadi artinya sebelumnya sudah disampaikan oleh para saksi yang lain bahwa para saksi itu ada upaya penyelesaian sertifikat di 2014 kalau tidak salah ada pengembalian diupayakan, kemudian pada saat 2015 bulan Oktober kalau saya Pak itu disampaikan bahwa ini ternyata ada klaim dari beberapa pihak yang lain. Setelah diketahui sulit, Pak Bindut masih persuasif. Pada saat itu arahannya adalah kita mengusahakan untuk melakukan upaya lain selain daripada upaya yang kemudian dilakukan di 2016 berupa teguran kepada CC, dan itu pun juga 2017 2018 masih ada persuasif dengan mediasi melalui DPR. Bukan Pak, kok sulit kali sih melakukan gugatan hukum itu Pak Bindut? Persuasif terus, ini bingung kita. Opportunity apa lagi yang diharapkan saat itu? Ya, pada saat itu 2015 ke 2016 kami menjadikan itu sebagai salah satu case Pak. Kita berusaha untuk melakukan juga upaya ke kejaksaan untuk berkata opini. Ternyata di sini juga disampaikan masih juga upaya mediasi dengan Sariner, tetapi sampai dengan terakhir pun artinya bahwa yang disampaikan upaya untuk penyelesaian juga tidak terjadi. Artinya kemudian terakhir sekali kita melakukan upaya gugatan. Setelah semuanya jadi tersangka, Pak. Begitu Pak ya. Nah, Pak Bindut, kami hanya memastikan bahwa setelah APR menjadi Adi Persada Properti, masalah ini ditanggung-jawabi oleh Adi Persada Properti, betul? Ya. Siapa di Adi Persada? Hidupnya pada saat Bil yang Ibu apa? Ibu Nimbuno. Ada surat nih Bapak bilang tuh ya, somasi kepada CEC. Nah, kemudian ada surat juga untuk penyelesaian, upaya-upaya penyelesaian. Kemudian dari pakai lawyer juga sudah. Surat menyurat terus Pak. Kan udah jelas ini one prestasi. Sebagai legal Bapak mengetahui saat itu.
perjanjian ini sudah lewat waktu Pak, bahkan sudah 2 tahun. Sejak 2015 kan tadi berubah dari properti APP, masih surat-suratan. Jadi kalau izin bisa saya jelaskan Pak, saya sampaikan di dalam perjanjian tersebut ada upaya untuk pengembalian. Jadi ada klausul yang mengupayakan dikembalikan seluruhnya jika tidak dapat dipenuhi seperti prestasi yang dijanjikan. Dari 60 miliar itu Pak, apakah CIC pernah mengembalikan kepada APP? Belum. Juga. Akhirnya Pak Bindut ada surat di 2018. Bapak tahu? 9 April 2018. Adi meminta bantuan Jaksa Agung. Betul. Betul. Ada pendampingan hukum Iya. oleh Jamdatun, Betul. Kejaksaan Agung. Ada rekomendasi dari Jaksa Agung. Betul. Apa isinya? Iya, salah satunya adalah upaya hukum. Nah, tidak dilakukan juga. Pada saat itu ada janji dari pihak CIC untuk melakukan pengembalian. Bukan Pak, faktanya saja. Dilakukan tidak rekomendasi Jaksa Agung ini Pak? Iya, mohon saya jelaskan pada saat sebelum rekomendasi itu ada proses mediasi dengan pihak CIC. Pihak CIC tadi dijadikan panel berjanji untuk mengembalikan. Kemudian ketika ada rekomendasi, disitulah saya ketemu dengan Pak Anton untuk menjual bersama-sama tadi yang kami sampaikan. Ya, mediasi itu setelah surat dari Jaksa Agung ini. Ini surat 2 April 2018. Mediasinya kapan? Di dalam proses itu ada mediasi Pak. Jadi pendampingannya diundang kedua belah pihak, dilakukan mediasi. Di situ disampaikan bahwa ada upaya dari pihak CIC untuk mencarikan pembeli. Ya. Saran dari tim Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Agung Muda Perdata Umum, Kejaksaan Agung RI, PT APP dan Adikarya dapat mengajukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan kepada PT CIC dengan dasar akta pengikatan jual beli antara PT APP dan PT CIC. Ini kan? Kenapa Pak? Tidak dilaksanakan rekomendasi Jaksa Agung ini. Akhirnya kan jadi jampitsus. Harusnya kan bisa diselesaikan ini waktu itu. Gimana Pak? Apa sengaja membiarkan ini? Tidak Pak. Jadi seperti saya sampaikan Pak, pada saat proses di dalam Jamdatun itu ada proses mengundang kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Di dalamnya ada janji secara lisan oleh pihak CIC untuk menjual bersama-sama tanah tersebut. Itu yang kemudian dilakukan proses lanjutannya oleh Pak Anton. Hingga saya ketemu dengan Pak Anton. Akhirnya Pak? Sampai dengan 2020 kalau tidak salah sebelum pandemi, akhirnya kita yang mendapatkan potensial pembeli Pak. 2018, 2020, 2 tahun lagi Pak. Masih surat-suratan nih, kan ada semua nih. Surat-suratan lagi. CIC mensurati ke Adi mensurati CIC. Nggak ada ujung. Susah betul waktu itu Pak, melakukan gugatan buat prestasi. Apa kebijakan direksi Pak? Apakah ada kebijakan khusus terkait penyelesaian pembelian lahan singgah ini? Maksudnya Ya kan tentu ada rapat direksi. Apakah ada dibahas Pak? iya, tentu dibahas Pak. Tapi yang dimaksud kebijakan khusus itu saya juga tidak paham Pak. Tapi artinya kebijakannya seingat saya adalah penyelesaian seandainya itu masih ada penyelesaian yang memang sifatnya adalah menguntungkan prospek seperti yang dijanjikan, kita masih mencoba. Kemudian baru 2022 ada gugatan perdata di PN Depok. Ya. Sudah ada putusannya Pak? Belum Pak. Selama itu ada nggak? Sebentar saya ingatkannya, ini masih ada Pak terdakwa lagi ya, yang pengacara yang menjadi tempat saya, ya, dibagi. Iya Bu. Kan acak aja bilang mungkin sudah ini udah cukup gitu, karena bersambungan dia. Sedikit lagi ya, Pak. Kami hanya mengkonfirmasi
barang bukti ini Pak Bidun ya. Surat-surat ini akan kami lampirkan dalam pembelaan kami. Kemudian Amroji ya, Pak Amroji tadi sebagai dirut PT APR 2014-2015 ya. Tadi di BAP nomor 9 ini ya. Nah tadi saksi menyebut ini sudah ada pembayaran di BAP nomor 11 ini 60,2 miliar. Itu ada di masa Pak Amroji juga pembayaran itu. Pembayaran itu terakhir di 2013 Pak. Sebelum pertengahan 2013 sudah 60,2 miliar. Berarti nggak? Pas sama saya menjabat tidak ada uang yang keluar. Oke. Tadi apa dicatatkan sebagai apa? Kan harus lapor nih ke komisaris Pak ya. Direksi apa mencatatkan itu sebagai apa tadi? Dalam laporan tahunan, laporan pembukuan, laporan keuangan tahunan? Iya, sama dengan tadi yang dijelaskan dengan saksi yang lain bahwa 60,2 itu kan ada istilahnya apa ya? 1,2 itu kan sudah jadi persediaan, sisanya aset dalam proses atau bayar dibuka. Ya. Nah dalam proses itu kan Bapak juga mengurus untuk jadi SHGB ya? Tadi kan Bapak bilang Pak. jadi peta bidang? Iya, betul. Oke. Terus berhasil tidak Pak? Jadi peta bidang itu sudah diurus di Pak Soful, jadi upaya dari diri sebelumnya. Sudah bulan Februari 2014 sudah keluar Pak. Sebelum saya itu masih zamannya Pak Soful, jadi sudah upayanya sudah bagus ya. Kemudian di zaman saya Juli kita melanjutkan peta bidang itu untuk jadi sertifikat SPH atau SPH. Kan ada satu SHGB Pak ya yang jadi ya? Yang jadi satu SHGB yang 1,2, sisanya 7,6 dan 1,8 itu peta bidang. Iya. Nah yang peta bidang ini kita lanjutkan, ternyata Oktober ada jawaban kurang data agar dilengkapi. Kita proses sampai akhirnya November 2015 ada klaim dari pihak lain tentang ini. Gitu Pak. Gini aja Pak, selama Bapak menjabat dirut APR, ada tidak satu saja menjadi SHGB? Gak ada Pak. Kenapa nggak gugat Pak? Kan gagal dong berarti itu. Kan jadi Pak, yang pertama sudah keluar peta bidang, berarti ada Peta bidang bukan bukti kepemilikan. Iya, maksudnya ada proses ya. Kemudian yang kedua, kita baru jalan Oktober, data kurang, kita angkat kan Pak. Kemudian setelah itu belum ada informasi resmi bahwa ini ada tukang panggung. Dan tadi kembali bahwa kita punya opportunity tadi Pak. Ya, kewajiban melengkapi dokumen itu kan di penjual ya Pak ya? Iya. Nggak ada urusan di pembeli kayaknya ya? Betul ya? Nah, terus yang Pak Amroji tadi sampaikan itu diketahui dan disetujui Adi itu? Iya, karena kan kita tiap bulan laporan. Oh. Ada tanggapan dari Indo Adi? Ya, untuk terus memproses Pak. Oh itu aja. Disetujui untuk memproses. Iya, dari memproses. Maksudnya ya memproses itu bisa sampai kepastiannya sampai kapan nih? Nah. Makanya kita dapat kepastian dari BPN itu di November 2015 itu kepastian bahwa tumpang tindih. Sebelumnya di BPN itu nggak ada informasi yang tertulis Pak, cuman lisan Pak ini kelihatannya tumpang tindih sampai kita ke Kanwil. Jadi informasinya seperti itu. Itu ya BPN tadi November 2015 itu Pak ya? Ya. Iya. Ya. Ya SHGB itu tanggal 17 Mei 2013. Ya. Masa Pak Sopul, Pak Ferry, Pak Sopul itu kan Ya. jadi SHGB. Nah kemudian
Oh, Bapak setelah surat BPN itu berakhir ya? November 2015 itu. Juni. Oh, nggak tahu selanjutnya diteruskan oleh Nanti Pak. sudah dijelasin Pak. Iya, oke. Nah kemudian soal apa lagi? Yang BAP nomor 22 ini Pak. Nah tadi Bapak sebut di situ ada evaluasi, keabsahan dan clean and clear. Betul. Nah itu siapa yang bertanggung jawab? Kami bersama dengan tim. Ya? Kami bersama dengan tim. BOD-nya APM. Seluruh BOD. Iya. Tim apa? Ya misalnya direktur operasi memastikan ke BPN, memastikan ke kelurahan. Direktur keuangan urus langsung dengan penjual. Ada tim khusus juga? Oh enggak, ya kami BOD aja. Hanya BOD? Iya. Kemudian nomor 23 ini saksi turun ke lapangan, ke lokasi maksudnya ya? Iya. Ada? Ada. Oke. Bagaimana yang saksi di lokasi? Jadi memang kita sebelumnya sudah diskusi sama teman-teman, kita melihat ke lapangan, oh jangan Pak, ada penunjukan, ada orang-orang yang tidak kita kenal. Oh, dia menguasai lahan? Ada, ya ada informasi seperti itu Pak. Oh, faktanya saja waktu itu Pak. Bapak kan ke lokasi nih, apa yang terjadi? Apa yang Bapak lihat di sana? Oh saya nggak masuk, saya hanya keliling mencari akses-akses solusi apa yang bisa kita lakukan. Oke. Kemudian tadi termasuk itu ya, artinya yang bahasa itu persuasif itu ya, penyelesaiannya itu dari masa Bapak ya? Bapak usulkan ke Adi? Kita nggak pernah ada usulan persuasi. Tidak ya? Ya. Terus BAP nomor 30 tadi sudah ya. Berarti Bapak komisaris dulu baru dirut ya? Komisaris, Ya. istirahat, terus dulu. Oh sempat 6 enggak bulan ya? saya di tempat lain. Oh, oke. Sampaikan kepada direksi Adikarya. Dia nyampein. Nomor 15 tadi Kan dia nyampein direksi Adikarya. ya. Ini saudara saksi sebutkan ini menyampaikan kepada direksi Adikarya dalam rapat koordinasi konsolidasi triwulan, gitu ya. Penyelesaian tadi kan Bapak sampaikan. Kami menyampaikan progres. Setiap 3 bulan kan memang kami ada Dan menyampaikan setuju progres. oleh direksi ada. Dan disetujui oleh direksi Adi. Ini masalah persuasi. Terkait tadi Pak, yang persuasif Bapak bilang ini tadi Pak. Oh enggak, kita begini Pak, sampai ada kepastian bahwa ini mentok, baru kita akan lakukan tindakan yang lain. Jadi selama belum ada kepastian, kita kan nggak bisa. Oke. Nah, terus BAP nomor 32 ini tadi ya, perusahaan mencatat tanah Cinere sebagai aset ya, kalau bilang gitu ya, atau persediaan. Berapa yang dicatat sebagai aset? Berapa itu Pak yang dicatat sebagai aset itu Pak terkait persediaan tanah Cinere itu Pak? Nilainya berapa Pak? Kurang lebih 60,2. Nanti semuanya. Semuanya itu ya 60,2 M yang sudah dikeluarkan tadi itu. Iya. Oke. Apa syarat? Syaratnya apa untuk dicatatkan sebagai aset itu? Berarti sudah dimiliki. Syarat apa? Untuk dia dicatatkan sebagai aset dalam pembukuan itu. Kita mencatatnya sebagai masih progres. Kalau aset persediaan sudah Kita punya dimiliki. keyakinan ini yang bisa.
aset persediaan itu bukan milik itu Pak. Sudah dimiliki. Iya, Nah, betul Pak. nah, nggak apa-apa kan Bapak buat nih laporan. Bapak lapor kan ke komisaris Adi, Iya, diterima kan? iya. Diterima Pak Giri tadi kan? Dan Pak Giri. Itu siapa? Pagi. Oh Pak Supardi. Iya. Oh. Berarti 60 ini sudah diakui menjadi tanah kan? Milik. Hah? Begitu kan Pak dalam Sebentar, Pak. mekanisme. Jadi aset. Oh iya. Ya Pak? Iya Pak, nanti angkanya 6,2. Iya. Berarti statusnya Pak, status aset tadi Persediaan. persediaan. Ya berarti milik. Persediaan dan sebagian yang masih proses itu Pak tadi saya sampaikan. Oh, ada catatannya di situ berarti ya. Oke. Iya. Di sini ada sebagai persediaan. Jadi sebagai persediaan di sini ya. Oke. Nah, kemudian Sementara ya, ini kalau begini ya, saudara berkaitan dengan apa pembelaan yang itu aja. Kalau masalah itu aset atau masuk aset seperti itu, kalau saya pertanyakan, ya itu nanti dalam perusahaan yang menentukan. Yang maksudnya yang berkaitan dengan tindakan kriteria atau di sini yang pada pertanyakan tentang pembelaan efektif ya. ya mulai. Ya. Kami sedikit lagi aja yang mulia. Pak Bindut tadi sedikit lagi nih Pak. Waktu pendirian atau penggabungan atau perubahan ya Adi Kon Persada menjadi Adi Persada Realty. Apakah saat itu Adi Persada Realty sudah punya RKAP? Apakah menggunakan RKAP Adi Kon Persada? Atau menggunakan RKAP Adi? Tidak. Nah, apakah pendirian atau perubahan Adi Kon Persada itu menjadi Adi Persada Realty itu memang khusus untuk pengembangan real estate? Apakah juga sudah direncanakan pengembangan lahan Cina? Saya tidak tahu. Ustamaji. Terakhir Pak Ustamaji ya. Sedikit aja Pak. Iya Pak. Tadi ini nomor 14 ini Pak ada due diligence sebagai sesama direksi untuk mengajukan kepada RUPS. Kalau tidak ada due diligence, RUPS tidak menyetujui. Iya Pak. Pemahaman saya, RUP itu pemahaman saya, RUP itu kan dimohonkan juga. Ketika didiligence itu kan beda dengan proses pembelian tanahnya. Ya, kalau tidak ada itu, tidak ada hasil due diligence tadi, berarti RUPS tidak menyetujui ya Bu? Bukan RUP-nya, tapi proses pembelian tanahnya yang mestinya tidak dilakukan pembelian itu. Faktanya RUPS akhirnya menyetujui. Ya, Bapak sesuai tahu? dokumen seperti itu. 28 Juni kan? Kemudian sebagai direktur operasi, apakah saksi ada melakukan review atas bisnis plan awal? Saya saat itu tidak melakukan, tapi fokusnya lebih ke penyelesaian proses sertifikasi. Oh, masih sebatas itu Pak ya? Oke. Kemudian berarti Pak Rustam Haji direktur operasional, dirutnya Pak Amrozi. Iya. Kurang lebih sama ya. Yang terjadi di lapangan bagaimana Pak?
sertifikasi tanah-tanah tersebut? Ya, sesuai dengan dokumen yang ada itu, faktanya kan kalau kita sudah terbit, kemudian di dalam perjalanannya kemudian memang ada kelengkapan dokumen yang dipenuhi dan terkait dengan berdasarkan surat dari BPN yang kelengkapan dokumen itu harus dipenuhi. Ini kelengkapan dokumen itu sifatnya lebih administratif. Kita sudah melakukan follow up dan melakukan komunikasi dengan pihak penjual, dan memang sampai dengan saat ini belum terpenuhi. Oke, kan tadi sama nih Pak Dirut bilang kelengkapan dokumen kan? Kan saya tanya tadi, itu kan kewajiban penjual. Betul. CIC. Iya. Bapak tagih nggak dokumen-dokumen itu ke CIC? Jadi ini Pak, terkait dengan perhatian kelengkapan dokumen, saya ini sifatnya membantu sesuai dengan tugas dari Pak itu bahwa terkait dengan kelengkapan dokumen ini ada tanggung jawabnya ada di Direktur Keuangan saat itu. Namun demikian, saya tetap ada tugas lapangan, salah satunya mencari alternatif solusi saran dan sebagainya. Nah, kelengkapan dokumen itu saya membantu Direktur Keuangan untuk menagih ke pihak penjual. Pak Rustamaji, selama Bapak melihat dokumen-dokumen itu, sertifikat hak milik, surat pelepasan hak, itu Pak ya? Iya. Apakah asli yang Bapak lihat? Dokumen yang ada di kantor itu waktu itu masih yang saya lihat kopian. Aslinya Bapak tagih nggak ke CIC? Jadi dokumen aslinya saat itu posisinya ada di BPN. Oh, ada di BPN. Dalam proses sertifikasi. Sertifikat untuk APR? Ya. Oke. Bukan yang pernah saya tanya kan, Bapak pernah melihat kan aslinya? Saya belum pernah melihat aslinya. Karena ada di BPN. Betul. Oke, cukup. Akhirnya Pak berhasil juga Pak Iya. menjadi SHGB atas nama APR. Ya, karena kelengkapannya tidak dipenuhi, apalagi ditambah dengan adanya surat pemberitahuan dari BPN terkait dengan adanya kriteria lain, sehingga sampai dengan saat ini belum bisa exit Pak. Baiklah, Yang Mulia. Terima kasih Pak Giri, Pak Amrozi, Pak Bindut, dan Pak Rustamaji. Dari kami cukup Yang Mulia.